Well, hello everyone, welcome back to Miss Theory. Kali ini gue bakal bawain alur cerita film Predestination yang menjadi salah satu film time travel yang cukup underrated dan jadi salah satu film favorit gue juga. Film ini didirect oleh The Spirik Brothers, yaitu Michael dan Peter Spirik. Dirilis pada tahun 2014, menjadikannya film science fiction yang patut diikuti. Ya udah, nggak usah banyak bacot, langsung aja ke alur ceritanya. Film dibuka pada adegan di mana kita diperlihatkan laki-laki berjas dan memakai topi yang sedang berjalan memasuki sebuah gedung. Dia membawa koper serta benda yang menyerupai tas biola berwarna hitam, yang ternyata dia adalah agen penjelajah waktu yang sedang ditugaskan untuk men-shoot down sebuah bom. Namun ketika dia sedang mengoperasikan mesin waktunya, tiba-tiba dia diserang oleh seseorang yang mencoba untuk menghentikannya dan terjadilah adu tembak. Namun, ketika sang penjelajah waktu hendak menjangkau bomnya, tiba-tiba bom meledak dan membakar seluruh wajahnya. Sesaat kemudian, datanglah pria misterius yang menolong dirinya meraih mesin waktunya. Adegan pun berpindah. Di sini kita diperlihatkan lagi dengan si penjelajah waktu yang sedang terbaring di ruang ICU dalam pemulihannya dari gejala psikosis dan rekonstruksi wajahnya yang hancur. Dua anggota diperintahkan untuk memberikan tugas terakhir kepada si penjelajah waktu dan sebuah penghargaan berupa medali bernama Blackmore, dan itu akan menjadi misi terakhir dari si penjelajah waktu yang mana setelah itu dia akan dinonaktifkan. Adegan berpindah di mana dijelaskan bahwa sebenarnya tugas dari si penjelajah waktu ini adalah untuk menghentikan penyerangan dari teroris bernama Faisal Bamber di New York pada tahun 1975. Hari di mana si penjelajah waktu sembuh pun tiba, di mana wajahnya berubah drastis akibat dari operasi rekonstruksi wajah yang dia jalani yang membuat suaranya juga akan berubah akibat kerusakan pita suara. Adegan berpindah di mana si penjelajah waktu telah sembuh. Di sini dia diberikan sebuah mesin waktu portable berbentuk biola case dan sebuah pistol untuk memulai misi terakhirnya. Kembali ke New York, di sini si agent berubah menjadi seorang bartender di tahun 1970 dan bertemu dengan seorang pria yang dipanggil Unmarried Mother. Di sini mereka terlihat berbincang. Saat berkenalan ternyata si pria sebenarnya bernama John yang dulunya dia adalah seorang wanita. Dia bercerita tentang pekerjaannya sebagai penulis cerita pengakuan dan The Unmarried Mother adalah nama penanya. Obrolan pun semakin larut. Di sini si John bercerita mengenai kisah hidupnya yang dimulai pada 13 September 1945, hari kelahiran John yang dulunya terlahir sebagai perempuan. Kisahnya diawali ketika dia ditinggalkan di sebuah panti asuhan di kota Cleveland dan dia diberi nama Jane. Jane adalah seorang bayi yang berbeda di mana dia selalu sehat dan tak pernah dibawa ke rumah sakit. Suatu hari dia melihat seorang anak kecil bersama dengan kedua orang tuanya dan ketika Jane ingin mendekati, mobil melaju ke arah Jane. Pemilik mobil pun memarahinya namun Jane kesal dan memukul lampu dari mobil dan membuatnya pecah. Disitulah Jane tumbuh menjadi anak yang pemberani dan berbeda, dan dia selalu bertanya-tanya kenapa orang tuanya harus menelantarkan dirinya. John juga mengatakan bahwa dari sana dia selalu fokus pada hal-hal yang menurutnya penting, seperti berkelahi dan menjadi pintar di kelas. Dia juga sangat menyukai matematika dan fisika, dan dari perbedaannya membuat Jane tidak pernah diadopsi sampai dia dewasa. Scene berpindah ke masa di mana Jane sudah tumbuh dewasa. Di dalam ruangan kepala panti asuhan, Jane bertemu dan diperkenalkan dengan seorang pria bernama Mr. Robertson dari organisasi baru yang bertugas mencari wanita muda untuk tujuan perjalanan antariksa. Karena ketertarikan Jane kepada antariksa membuat dia dipilih menjadi salah satu gadis yang akan dilatih. Scene berpindah lagi ke Space Corp, di mana Jane melamar. Di sana dia bertemu dengan banyak wanita yang kebanyakan datang dari seorang prostitusi. Kita tiba di dalam ruangan interview di mana ada banyak pria berjas yang memberikan beberapa pertanyaan. Salah satunya, mereka bertanya apakah Jane pernah melakukan hubungan intim dengan pria. Namun Jane menjawab, "Apakah kau juga pernah?"
Lalu Jane bertanya apakah dia akan melakukan perjalanan ruang angkasa. Pria itu menjawab, iya jika terpilih. Lalu Jane menjawab lagi, dia tidak pernah melakukan hubungan intim dengan pria. Jane tampak optimis dan narsis dengan hal-hal yang dia unggulkan seperti matematika, fisika, biologi, serta astronomi, dan dia tidak punya niat sebagai turis yang hanya ingin traveling dan berfoto-foto. Jawaban dari Jane pun lantas membuatnya diterima. Pelatihan pun dimulai, di mana mereka menyaksikan ruang dan waktu menggunakan virtual AR. Dari banyaknya wanita yang gagal, hanya Jane lah yang mampu bertahan, bahkan dia menikmatinya. Dari serangkaian pelatihan yang mereka jalani pun, hanya Jane lah yang mampu melewati semuanya. Scene berpindah lagi di mana Jane berkelahi dengan salah satu wanita bernama Mercy. Jane menang, namun hal itu membuatnya didiskualifikasi. Namun bukan itulah satu-satunya alasan dia dikeluarkan. Scene terus berlanjut di mana untuk mensupport kehidupannya Jane, dia bekerja di sebuah keluarga untuk menjadi pembantu. Namun di sela-sela pekerjaannya, dia menemukan hobi baru yaitu membaca cerita pengakuan di majalah. Dan di malam hari dia pergi untuk kursus. Namun hal itu tak membuatnya tertarik. Tiba-tiba Jane bertemu dengan seorang pria. Lalu pria itu mengatakan kalimat yang membuat Jane jatuh cinta dengannya, yaitu, namun berbagai hal ditinggalkan oleh orang-orang yang terburu-buru, yang dikutip dari Abraham Lincoln. Menurut Jane, pria itu sangat tampan, kaya, dan sangat berbeda. Ketika Jane masih muda dan naif, dia tidak pernah berpikir bisa jatuh cinta dan melanggar aturan kecilnya menjadi murni. Di malam ketika ia bersama dengan pria itu pergi meninggalkannya dan tak pernah muncul lagi. Ketika Jane sudah tidak bersemangat, tiba-tiba orang tak terduga datang. Mr. Robertson muncul kembali. Di dalam pertemuannya dengan Jane, Mr. Robertson berterus terang kepada Jane bahwa program utama yang ia lakukan bukanlah untuk pergi ke ruang angkasa. Dan dari program itu, mereka diharuskan untuk mencari orang-orang yang istimewa. Dan program itu disebut dengan agen perekrutan. Dan tujuan mereka adalah mencari seseorang yang tidak punya masa lalu dan tidak terhubung pada masa depan dan menjadikannya sebagai pekerjaan paling cerdas untuk para elit. Namun, hal tidak terduga lainnya terjadi. Jane hamil dari pria misterius yang telah meninggalkannya. Dan oleh hal itu, Mr. Robertson tidak pernah muncul lagi. Dan ketika operasi sesar yang Jane jalani telah selesai, dokter memberitahukan bahwa bayi perempuannya selamat dan sehat. Dokter terus bicara sampai akhirnya dia harus mengatakan sebuah fakta mengejutkan di mana Jane mempunyai susunan organ yang berbeda alias tidak normal. Yang artinya Jane memiliki 2 set penuh organ laki-laki dan perempuan, dan keduanya dewasa. Dan bagian wanitanya bisa dikembangkan karena Jane memiliki anak. Namun akibat dari operasi sesar yang membuat Jane mengalami pendarahan mengharuskan dokter melakukan histerektomi atau pengangkatan rahim dan sel telur. Dan untuk pemulihan, memungkinkan Jane untuk dibuatkan saluran kencing laki-laki dan itu membutuhkan operasi lanjutan. Yang mana kali ini, Jane akan diberikan hormon tambahan untuk berubah menjadi laki-laki seutuhnya. Scene berpindah di mana bayi Jane yang ia juga namai sebagai Jane menghilang dari rumah sakit bersalin. Bayi Jane diculik oleh pria misterius. Lanjut, operasi perubahan pun dilakukan. Jane melakukan operasi besar sebanyak 3 kali. Dan dalam waktu 11 bulan tubuhnya mulai menghasilkan hormon testosteron dan mengubah suaranya menjadi lebih besar dan itu benar-benar mengubah seluruh hidupnya. John terus bercerita kepada bartender, di mana dia mengatakan bahwa setiap kali dirinya melihat penampilan barunya di cermin, itu selalu mengingatkannya kepada pria yang telah menghancurkan hidup Jane. Cerita terus berlanjut di mana Jane memutuskan untuk pergi ke Space Corp lagi, namun secara fisik dia tidak bisa diterima. Jane mengatakan kepada bartender bahwa dia putus asa dan berubah menjadi orang yang benar-benar aneh. Tapi Jane bukanlah tipikal orang yang mudah menyerah. Alih-alih marah dan mengutuk masa depannya, dia tahu apa yang akan dia lakukan. Kali ini dia mengubah namanya dan pergi ke New York. Di tempat tinggalnya yang baru, dia memutuskan untuk menjadi stenographer publik dan membeli mesin ketik.
Dan di sela-sela pekerjaannya, dia mencoba membaca banyak cerita pengakuan dari majalah-majalah yang ia kumpulkan dan menulis cerita pengakuan dari unmarried woman. Cerita pun berakhir. Enggak, maksudnya ceritanya Jane. Scene lalu berlanjut ketika bartender mengatakan bahwa dia tahu di mana pria yang sudah menghancurkan hidup Jane. Dia juga mengetahui semua catatan hidup Jane, mulai dari catatan rumah sakit, catatan panti asuhan, catatan medis, dan lain-lain. Dia bahkan tahu nama pengurus panti asuhan Jane, Beth Featherage. Bartender bahkan tahu nama wanita John, yaitu Jane, dan nama laki-lakinya adalah John. Bartender menawarkan sesuatu untuk John, di mana bartender akan melakukan sesuatu untuk John, yang mana dia akan memberikan John kesempatan bertemu dengan pria brengsek itu dan membunuhnya, dan jika John telah selesai, ia bisa mencoba pekerjaan bartender. Bartender juga mengatakan bahwa Mr. Robertson lah yang menyuruhnya untuk membantu John, di mana dia adalah anggota dari kumpulan rahasia Mr. Robertson. Adegan lalu berpindah di mana kali ini bartender membawa John ke ruangan rahasia. Di sana John diperlihatkan sebuah mesin waktu portable yang disebut dengan koordinat USFF Transformer Field Kit, yang mana akan membawa mereka ke masa lalu di 3 April 1963. Bartender dan John pun melakukan perjalanan waktu. Dan dengan sekejap mata, mereka sampai di tahun 1963. Di sana bartender menjelaskan bahwa Biro Temporal tidak peduli dengan uang selama para agen tidak melakukan anakronisme, kesalahan waktu atau kesalahan peristiwa. Kalian perlu tahu kalau perusahaan yang memperkerjakan bartender bernama Biro Temporal. Di sini bartender memberikan sejumlah uang kepada John, lalu bartender juga menjelaskan bahwa dirinya adalah salah satu dari 11 agen temporal dan tugas mereka akan mencegah kejahatan sebelum kejahatan itu terjadi. Bartender terus menjelaskan cara kerja agen temporal, termasuk hal-hal yang tak boleh dilakukan seperti jejak perjalanan waktu yang bisa mereka lakukan tidak boleh melebihi dari 53 tahun dari titik nol, yang mana artinya penjelajah tidak boleh kembali ke titik awal di mana mesin waktu diciptakan, yaitu pada tahun 1981. Bartender juga mengatakan bahwa laki-laki yang meninggalkan Jane dulu mungkin saja adalah Fizzle Bumper. Ini juga menjelaskan kenapa bartender ingin membantu John, dan tugasnya adalah John harus membunuh laki-laki itu dan bertemu dengan Robertson. Malam ketika Jane bertemu laki-laki itu pun datang. John sudah mempersiapkan diri, dan tiba-tiba Jane di masa lalu menabrak John, yang artinya laki-laki misterius yang dulu menghancurkan hidup Jane adalah John itu sendiri, yaitu Jane yang telah berubah menjadi John. Ini membuatnya sangat shock. Namun di waktu yang sama, dia kaget dengan betapa cantiknya ia di masa lalu, yang membuat John akhirnya jatuh cinta dengan Jane. Di balik pertemuan yang membingungkan itu, bartender memperhatikan dari jauh. Ternyata di sini bartender akan pergi ke tahun 1970 di mana Fizzle Bumper memulai aksinya. Bartender mencoba menghentikan Fizzle Bumper, dan ketika ia sudah sampai di tahun 1970, Fizzle Bumper mentembakinya dan terjadilah baku hantam. Bartender yang kalah pun pingsan, tapi dia bangun dan mendengar suara tembakan di mana laki-laki di awal film tadi sudah terbakar akibat bom. Fakta terungkap bahwa laki-laki itu sebenarnya adalah John yang sudah menjadi agen temporal. Karena bartender, John pun berhasil meraih mesin waktunya dan kembali ke tahun 1992. Dengan wajah yang terkejut, bartender menyadari bahwa dia adalah orang yang menggagalkan misi John. Scene lalu berpindah ke bartender yang kembali ke tahun 1964, di mana dia mencoba memulihkan diri. Di waktu yang sama, John dan Jane berhubungan dan saling terkoneksi. Di lain waktu juga, bartender sampai di rumah bersalin tempat Jane melahirkan anaknya, dan Mr. Robertson datang menemuinya. Mr. Robertson mengatakan bahwa bartender melakukan pelanggaran, yaitu melompat secara ilegal, dan karena hal itu bartender dapat mengalami psikosis dan demensia. Mr. Robertson menjelaskan bahwa bartender itu adalah anugerah yang diberikan dunia melalui pertentangan takdir, yang mana ia bebas dari sejarah dan keturunan. Di sini terungkap bahwa bartenderlah yang menculik anak Jane.
Dan Jane adalah hasil dari perkawinan Jane dan John yang akhirnya melahirkan bayi Jane. Lalu, bartender kembali ke tahun 1945 di mana dia adalah orang yang membawa Jane ke panti asuhan Cleveland. Dan dia mengatakan, "Stay safe Jane, stay strong John, your bright future." Bartender lalu kembali lagi ke tahun 1963 dan menemui John lagi. John marah ketika dia mengetahui bahwa bartender sudah membohonginya dan menegaskan bahwa dia tidak akan pernah meninggalkan Jane karena ia mencintainya. Namun bartender mengatakan kita tidak bisa merubah peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi, di mana John sudah mengetahui siapa dirinya, siapa Jane, dan bartender itu sendiri. John akhirnya memutuskan untuk mengikuti bartender. Setelah sampai di tahun 1985, John akhirnya dirawat. Miss Robertson mengatakan bahwa apa yang sudah dijalani oleh bartender, yaitu John, sudah membantu pekerjaan agent, di mana dia sudah membatalkan banyak kejahatan. Namun tujuan utama bartender masih kepada Fizzle-Bomber. Tapi Miss Robertson mengatakan bahwa Fizzle-Bomber telah merubah organisasi menjadi lebih baik untuk pekerjaan-pekerjaannya. Setelah itu, Miss Robertson memberikan sebuah timer untuk petunjuk sisa misi terakhir bartender. Dan ketika misinya sudah selesai, maka perangkat-perangkatnya akan dinonaktifkan dan bartender akan pensiun. Bartender lalu kembali ke bar dan berhenti dari pekerjaannya. Lalu dia melompat lagi ke tahun 1975 di mana Fizzle-Bomber akan melakukan aksinya. Di sini kita diperlihatkan mesin waktu portable bartender menunjukkan tulisan decommission yang artinya perangkat sudah dinonaktifkan. Tapi ternyata perangkat itu gagal dimatikan. John yang akhirnya menjalani misinya sebagai agent di tahun 1992 mendengarkan rekaman dari tape yang berisikan petunjuk-petunjuk yang dibuat bartender untuk dirinya di masa depan. Di tahun 1975, bartender memulai karirnya sebagai penulis cerita pengakuan dengan nama pena John Doe. Dan ternyata bartender berhasil melacak keberadaan Fizzle-Bomber dan akhirnya mereka bertemu di sebuah toko laundry. Scene berpindah di mana John sudah menemukan Fizzle-Bomber dan menodongkan pistol ke arahnya. Namun Fizzle-Bomber mengatakan dia merindukan John. Inilah fakta yang baru terungkap bahwa sebenarnya Fizzle-Bomber adalah John itu sendiri. Ini dikarenakan John terlalu banyak menggunakan mesin waktu secara ilegal saat misinya untuk mencegah bencana besar menyebabkan John menjadi gila. Alasan kenapa John mengalami demensia adalah ketika dia tidak melaporkan kepada agensi bahwa Transformer Field Kit-nya gagal dinonaktifkan, dan hal itu membuatnya terus melakukan perjalanan waktu. John marah ketika Fizzle-Bomber mengatakan bahwa mereka adalah orang yang sama, dan fakta bahwa Fizzle-Bomber sudah mengetahui semua peristiwa yang dialami oleh John, mulai dari menikah dengan Alice dari toko antik. Fizzle-Bomber juga meminta John untuk tidak membunuhnya agar John tidak memutuskan rantai paradoks. Namun, John tiba-tiba menarik pelatuknya dan menembak Fizzle-Bomber. Kenapa John membunuhnya? Kita tidak pernah tahu apakah setelah Fizzle-Bomber mati, rantai paradoks terus berjalan atau menciptakan dua garis waktu yang terpisah namun berjalan bersamaan, di mana di tahun 1992 John sudah menjalani hidupnya di luar dari timeline takdir paradoks itu sendiri. Namun hal yang pasti terjadi adalah John akan tetap menjadi Fizzle-Bomber akibat dari psikosis. Film pun selesai. Nah, gimana? Pusing 7 keliling kan? Namun itulah yang disebut dengan predestination paradox atau takdir paradoks, di mana hal yang sudah terjadi akan terus terulang karena sudah ditakdirkan untuk terjadi. Meskipun kita mencoba untuk mencegah hal itu terjadi, seperti ular yang terus menggigit ekornya. Well guys, sekian dulu alur cerita dari Miss Theory. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!